Siapapun yang menguasai jalur sutra berarti menguasai kekayaan dunia. Jalur sutra atau Silk Road adalah bukti fisik langsung bagaimana jalur perdagangan bukan sekedar jalur distribusi barang, tetapi sebagai jalur kekayaan. Logam, rempah, tekstil, dan sutra bergerak melintasi ribuan kilometer. Dari jalur Giok di Asia Timur sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, 4000 tahun sebelum hari ini, hingga jaringan luas yang kemudian dikenal sebagai jalur sutra, perdagangan selalu menjadi fondasi material bagi kemunculan dan kejatuhan kekuatan besar. Jalur sutra juga adalah jalur kekuasaan. Siapa yang mengendalikan rute berarti mengendalikan kekuasaan dunia. Mulai dari Kekaisaran Achaemenid, Dinasti Han, Kekaisaran Romawi, Kekhalifahan Arabia, kekuasaan Mongol, dan banyak sekali kekuasaan-kekuasaan lainnya terus-menerus berusaha mengendalikan rute, mengamankan koridor, menguasai oasis, menempatkan garnisun di titik-titik strategis jalur ini. Jalur sutra juga adalah jalur kepercayaan. Agama, bahasa, dan sistem pemikiran bergerak bersama para pedagang, misionaris, dan para peziarah. Yahudi, Buddhisme, Kristen, dan Islam menyebar mengikuti pola mobilitas yang sama dengan para pedagang. Setiap kota persinggahan adalah ruang pertukaran ide dan juga kepercayaan. Bahkan Black Death, wabah hitam, pandemi pertama dunia paling mematikan, juga tersebar gara-gara jalur ini. Yang membuat jalur ini juga membawa tragedi mengerikan yang hampir menghancurkan dunia saat itu. Bahkan perdagangan komoditas juga bukan hanya terbatas di sutra, perhiasan, atau rempah-rempah, namun juga manusia, di mana perbudakan pada masa itu belum dipandang seburuk hari ini. Namun tetap saja itu justru membuktikan kebesaran dari jalur sutra ini. Semua penguasa, pedagang, penjara, pencuri, dan para pengembara saat itu tahu siapapun yang menguasai jalur sutra ini berarti menguasai dunia. Dan inilah 3500 tahun sejarah perebutan jalur perdagangan paling berharga di dunia. Jauh sebelum istilah jalur sutra pernah ada, dunia Eurasia sudah bergerak dalam ritme pertukaran yang belum sepenuhnya dapat disebut perdagangan, dengan para pengembara, perantara, pengrajin, dan perampok tentunya menggunakan jalan ini. Bahkan 2000 tahun sebelum Masehi, 4000 tahun sebelum hari ini, material berharga seperti giok nefrit telah bergerak dari wilayah Khotan dan Yarkand menuju Tiongkok dengan jarak sekitar 2500-an kilometer. Analisis geokimia pada artefak-artefak ini dengan komposisi unsur jejak dan rasio isotop pada nefrit menunjukkan asal-usulnya yang jelas dari Khotan dan Yarkand. Sementara kedekatannya dengan tambang lapis lazuli di Badakhshan yang telah terhubung dengan Mesopotamia dan lembah Indus menunjukkan bahwa sejak awal sudah ada jaringan pertukaran yang membentang 4000 sampai 6000 km secara keseluruhan melintasi Asia Tengah. Nilai ekonomi 4000 tahun dari sekarang sudah bergerak lintas wilayah dan menciptakan ketergantungan antar wilayah. Sekitar 1600 sebelum Masehi, temuan di Basin Tarim terutama di sekitar Lowland menunjukkan keberadaan populasi dengan ciri Indo-Eropa. Bahasa-bahasa seperti Yunani, Latin, dan Persia yang seharusnya ada di Eropa atau Eurasia bagian barat malah ditemukan di Tiongkok atau Asia Timur. Ini menandakan bahwa kawasan tersebut sejak awal telah berada dalam arus pergerakan manusia lintas wilayah. Secara geografis, Basin Tarim membentuk koridor yang menghubungkan stepa utara dengan oasis Asia Tengah dan wilayah Tiongkok di timur. Posisi ini menjadikannya secara geografis titik lintasan alami bagi migrasi dan pertukaran berbagai arus budaya dan bahasa. Implikasinya bukan hanya barang yang bergerak tetapi juga manusia dengan apapun yang mereka bawa. Bahasa dan identitas itu sendiri sudah saling bercampur jauh sebelum Silk Road terbentuk. Memasuki awal milenium pertama sebelum Masehi, jejak koneksi ini bahkan telah mencapai wilayah yang lebih jauh. Sekitar 1070 sebelum Masehi, sisa-sisa sutra ditemukan di Mesir kuno yang berjarak sekitar 6.000 hingga 8.000 km dari wilayah Tiongkok ke lembah Nil. Walaupun asal pastinya masih diperdebatkan, keberadaan material tersebut menunjukkan bahwa barang dari timur telah mencapai dunia Mediterania. Pergerakan ini berjalan melalui jaringan panjang yang bergantung pada kota-kota oasis di Asia Tengah sebagai titik transit. Pertukaran skala antar benua sudah mulai bahkan sebelum kita mungkin tahu bahwa pembentukan benua ini, pembentukan namanya sudah ada atau tidak.
Pada abad ke-8 sebelum Masehi, interaksi ini mulai menghasilkan dampak budaya yang lebih terlihat. Emas dari Asia Tengah masuk ke Tiongkok dan para pengrajin mulai mengadopsi gaya seni stepa, khususnya motif hewan khas budaya Skythia yang ada di Asia Tengah. Gaya ini tidak berhenti di satu wilayah, tetapi menyebar luas dari kawasan Laut Hitam hingga Mongolia Dalam, menunjukkan bahwa pertukaran tidak hanya terjadi pada barang, tetapi juga pada simbol dan estetika. Dalam periode yang sama, ekspansi budaya Skythia memperluas jaringan ini secara signifikan. Wilayah pengaruh mereka membentang dari Eropa Timur hingga koridor Gansu di Tiongkok, menghubungkan Timur Tengah, India Utara, dan Asia Tengah dalam satu lanskap mobilitas. Mereka berperan sebagai penghubung yang ambigu, di satu sisi sebagai perampok, di sisi lain sebagai pelindung dan pengendali jalur pertukaran melalui sistem tarif yang mereka paksakan. Mereka sadar bahwa siapa yang mengendalikan jalur perdagangan bisa mengendalikan kekuatan. Disinilah pertama kali, setidaknya yang kita tahu, bagaimana dalam sejarah sadar bahwa perdagangan adalah kunci kekuasaan. Disinilah perebutan awal terhadap jalur ini dimulai. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, muncul kekuatan besar di barat untuk pertama kalinya mengorganisasi wilayah luas dalam satu sistem administratif. Kekaisaran Achaemenida dengan Cyrus the Great. Di bawah kekuasaan ini, jalur-jalur yang sebelumnya terpisah mulai dihubungkan melalui Royal Road yang menghubungkan Anatolia hingga Persia. Meskipun tidak mencapai Asia Timur, sistem ini menciptakan standar baru. Jalur perdagangan tidak hanya dilalui, tetapi juga dijaga, diatur, dan dipercepat oleh kekuasaan politik. Di masa inilah, agama Zoroastrianisme mulai menyebar di pusat-pusat administratif, kota perdagangan, dan komunitas elit di wilayah Baktria, Sogdiana, dan Merv, dan nantinya berkembang di masa Parthian dan Sasania yang menjadikan Zoroastrianisme lebih terinstitusionalisasi. Di masa ini jugalah ketika Cyrus menaklukkan Babilonia dan secara tidak langsung membuat komunitas Yahudi tersebar ke berbagai wilayah kekaisaran, membuat komunitas Yahudi memanfaatkan diaspora mereka yang tersebar dari Timur Tengah hingga Eropa dan biasanya berada dalam posisi strategis sebagai penghubung antar wilayah dengan kemampuan bahasa dan diplomatik mereka. Dengan ini menyebarkan Yahudi secara luas, dan pernikahan ide Yudaisme dan Zoroastrianisme juga terjadi di sini, di mana dijelaskan bahwa gagasan mengenai surga, neraka, dan akhir zaman dipengaruhi oleh Zoroastrianisme terhadap tradisi Yahudi ketika terjadi pertukaran ide-ide ini. Sementara itu, di selatan, wilayah India Barat Laut berada di bawah Kekaisaran Maurya, terutama pada masa Ashoka. Meskipun fokusnya lebih ke dalam India, pengaruh Maurya mencapai wilayah yang bersinggungan dengan jalur Asia Tengah. Setelah konversi Ashoka ke Buddhisme, dia menjadikan agama itu sebagai kebijakan internal sekaligus menyebarkannya ke wilayah-wilayah baru. Wilayah Barat Laut India yang berbatasan langsung dengan Baktria dan Asia Tengah menjadikan penyebaran Buddhisme mulai terbentuk dalam bentuk ajaran, komunitas monastik, dan pusat-pusat awal yang nantinya akan berkembang lebih luas. Kemudian datang fase ekspansi pemimpin muda terbesar dunia, Alexander the Great pada abad ke-4 sebelum Masehi, yang menaklukkan Achaemenida dan memperluas jangkauan Mediterania hingga ke Asia Tengah. Alexander mendirikan kota-kota bernama Alexandria di sepanjang jalur ekspansinya dan menjadikannya sebagai titik pertemuan budaya Yunani dan Asia Tengah. Salah satu yang paling penting adalah Alexandria Escape di wilayah Sogdiana, yang berada sangat dekat dengan zona yang nantinya menjadi inti dari jalur sutra. Setelah kematian Alexander the Great lah justru wilayah-wilayah ini berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Helenistik. Di barat hingga Iran, kekuatan utama adalah kekuatan Seleukia. Mereka mewarisi sebagian besar wilayah Persia dan mengontrol jalur dari Mediterania menuju Iran. Namun kekuasaan ini tidak stabil di bagian timur karena wilayah tersebut terlalu jauh dan sulit untuk dikendalikan langsung. Di Asia Tengah, kerajaan Greco-Baktrian sekitar abad ke-3 sampai ke-2 sebelum Masehi berada di posisi yang secara geografis sangat strategis karena menjadi penghubung antara dunia Iran, India, dan stepe. Mereka mengelola kota-kota, mencetak koin, dan menjaga stabilitas regional yang memungkinkan perdagangan berlangsung. Dan tentu saja, di dunia stepe utara, kelompok Saka dan nantinya Yuezhi menguasai jalur-jalur mobilitas di antara oasis dan padang rumput, mengelola perdagangan dari kontrol militer yang dari pandangan para pedagang adalah perampokan, menentukan siapa yang bisa lewat, kapan, dan berapa biayanya.
Selama ribuan tahun, tidak ada satu kekuatan yang benar-benar mengendalikan jalur sutra ini. Sekitar abad kedua sebelum Masehi, situasi ini berubah ketika dinasti Han mulai bergerak ke arah barat dan menganeksasi jalur perdagangan ini. Dinasti Han muncul setelah runtuhnya dinasti Qin yang berakhir dengan perang yang panjang, yang pada akhirnya distabilkan dengan munculnya dinasti Han itu sendiri. Dan di bawah Kaisar Wu of Han, negara mulai berkembang menjadi kekuatan besar dan dengan ambisi yang sama besar. Namun mereka memiliki ancaman utama di utara, konfederasi nomaden Xiongnu yang secara konsisten menyerang wilayah perbatasan dan mengganggu stabilitas. Jalur komunikasi, distribusi, dan wilayah pertanian di perbatasan tidak pernah aman oleh Xiongnu yang terus menjarah dan memaksa Han untuk bertindak defensif. Bahkan disinilah dijelaskan Great Wall of China dibangun dengan tujuan membatasi mobilitas Xiongnu dan menempatkan garnison permanen di Hexi. Ekspedisi militer besar-besaran dilakukan, kampanye demi kampanye dilaksanakan untuk mengusir Xiongnu, dan pada akhirnya yang bisa dilakukan adalah mencari sekutu. Dinasti Han kemudian mengirim Zhang Qian ke Asia Tengah untuk membentuk aliansi militer. Melalui perjalanan Zhang Qian, yang terjadi justru dia melihat dunia luar Tiongkok yang dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan kaya seperti Fergana, Bactria, dan Parthia dengan sistem ekonomi yang sudah berkembang. Tiongkok di bawah Emperor Wu of Han untuk pertama kalinya memperoleh gambaran konkret tentang Asia Tengah sebagai pusat ekonomi dengan kota-kota dan pasar yang berkembang. Kalau Tiongkok bisa menghubungkan semuanya, mereka akan menguasai ekonomi dan menstabilkan kekuasaan dengan berbagai konflik. Salah satunya adalah Perang Kuda Surgawi, di mana mereka berusaha merebut akses ke Fergana, wilayah dengan kuda-kuda unggulnya. Setelah itu pengamanan koridor Hexi, jalur sempit sepanjang 1000 km. Dan untuk menjaga stabilitas semua ini, Jenderal Ban Chao memimpin ekspedisi hingga puluhan ribu pasukan memastikan perdagangan berlangsung tanpa gangguan. Dengan jalur yang lebih aman, interaksi dengan wilayah barat meningkat. Misi diplomatik dikirim secara rutin ke Parthia, India, hingga wilayah yang berdekatan dengan dunia Romawi. Jalur yang terbuka membentang lebih dari 6.000 km, melintasi gurun Taklamakan, pegunungan Pamir, dan daratan Asia Tengah. Barang mulai mengalir dalam skala yang lebih besar, sutra dari timur, kuda, logam, dan kaca dari barat. Pertukaran ini menciptakan satu hal yang sebelumnya belum ada, aliran ekonomi yang menghubungkan peradaban besar dalam satu sistem. Namun, jalur aman pun belum benar-benar menyelesaikan semuanya. Di bagian tengah jalur sutra terjadi dinamika konflik di mana Kekaisaran Kushan yang lahir dari pergerakan dan konflik suku-suku steppe, di mana kelompok Yuezhi yang terusir oleh Xiongnu bergerak ke barat, menaklukkan Kekaisaran Greco-Bactrian dan akhirnya membentuk Kekaisaran Kushan di wilayah Bactria dan India Barat Laut. Posisi Kushan sangat strategis. Mereka menguasai koridor yang menghubungkan Tiongkok, India, dan dunia Iran. Namun, posisi ini juga membuat mereka berada dalam tekanan konstan. Di barat, mereka berhadapan dengan Kekaisaran Parthia yang mengontrol jalur menuju Mesopotamia dan Mediterania. Kompetitor langsung dalam mengendalikan arus barang dan pajak dari timur ke barat. Ketegangan ini berbentuk perebutan pengaruh atas kota-kota, jalur transit, dan wilayah buffer di Asia Tengah. Di utara dan timur, ancaman dari kelompok nomaden tidak pernah benar-benar hilang. Berbagai konfederasi steppe terus bergerak, menyerang atau memaksa aliansi, menciptakan kondisi yang selalu berubah. Kushan harus menjaga keseimbangan antara mempertahankan kota-kota oasis dan menghadapi stabilitas tinggi pasukan nomaden yang sulit diprediksi. Dan pada akhirnya, Kekaisaran Kushan di bawah Kujula Kadphises memperluas pengaruh ke wilayah Tarim Basin, wilayah yang juga diklaim oleh dinasti Han. Ban Chao, Jenderal Han, merespons ini dengan kampanye militer yang memaksa mereka mundur dan membuat Kushan mundur kembali menjaga bagian selatan jalur. Secara bersamaan, dinasti Han menguasai jalur laut yang mulai berkembang melalui Asia Tenggara dan Samudra Hindia, menghubungkan Tiongkok dengan India hingga wilayah Romawi di Mesir. Jaringan ini pun meluas dari darat ke laut, membuat Silk Road benar-benar lahir, jalur perdagangan paling berpengaruh dalam sejarah.
Ketika Buddhisme masuk ke dinasti Han, Buddhisme pun menyebar secara luas di jalur sutra melalui para biksu dan penerjemah, terutama dengan Kekaisaran Kushan yang menguasai Asia Tengah. Penyebarannya bergerak melalui jalur darat, melintasi Tarim Basin, sekaligus laut ke India, Asia Tenggara hingga Tiongkok, yang berarti kemungkinan besar penyebaran Buddhisme ke Nusantara juga terjadi di masa ini. Dan nantinya di Tiongkok, Buddhisme juga berinteraksi dengan Daoisme dan menghasilkan sinkretik Buddhisme yang cukup berbeda dari asalnya di India. Namun ini masihlah bagian timur dari jaringan sutra. Di periode yang sama, Fergana, Sogdiana, dan Bactria menguasainya di Asia Tengah, dan di bagian barat dikuasai oleh kekaisaran yang baru berkembang dan akan berkembang menjadi kekuasaan terbesar yang pernah dilihat manusia, Kekaisaran Romawi. Mesir setelah ekspansi Alexander diperintah oleh Kekaisaran Ptolemaic yang menjadi jembatan antara Laut Mediterania dan Laut Merah, dan pelabuhan Mios, Hormos, dan Berenike sebelumnya sudah menjadi tempat di mana rempah, batu mulia, kain, dan komoditas eksotis lainnya mengalir dari India dan Arabia ke Mesir, lalu ke dunia Mediterania. Mesirlah yang selama ini menguasai jalur ini sampai Kekaisaran Romawi datang. Ketika dinasti Ptolemaic mengalami konflik suksesi, perebutan kekuasaan dan ketergantungan yang semakin besar pada kekuatan luar memunculkan Julius Caesar dengan orang dalam, Cleopatra ke-7, memasuki Mesir dan mengamankan pengaruhnya. Setelah kematian Caesar nantinya, Cleopatra bersekutu dengan Mark Antony. Kaisar Octavian atau Augustus melihatnya sebagai ancaman dan mendeklarasikan perang terhadap Antony dan Cleopatra, mengalahkan mereka dan secara efektif mengambil alih kekuatan Mesir ke Romawi. Strabo yang melihat kedua masa perdagangan di Mesir menjelaskan sebanyak 120 kapal berlayar dari Mios Hormos ke India, sementara sebelumnya pada masa Ptolemaic hanya sangat sedikit yang berani. Kaisar Augustus menjadikan perdagangan lintas benua menjadi arus rutin yang stabil, dan di Periplus of the Erythraean Sea terlihat bagaimana distribusi terjadi dari pelabuhan Barigaza dan Barbarikon masuk ke Bactria, Parthia, dan akhirnya ke wilayah Tiongkok. Dari timur datang sutra, rempah-rempah, batu mulia, dan tekstil halus. Dari barat, Romawi mengirimkan kaca, parfum, logam, dan koin emas. Jaringan ini juga mencapai wilayah yang lebih timur. Kaca bergaya Romawi ditemukan di Gyeongju, ibu kota kerajaan Silla di Korea, yang menunjukkan seberapa jauh jaringan ini. Dan patung Dewi Laksmi dari India ditemukan di runtuhan Pompei yang hancur akibat letusan Mount Vesuvius pada tahun 79 Masehi, menunjukkan pertukaran budaya yang terjadi. Namun yang paling simbolik, yang paling dianggap mewah sekaligus problematik dan juga menjadi simbol dari jalur ini adalah sutra. Permintaan terhadap sutra begitu besar di Romawi sehingga menciptakan defisit logam mulia. Emas Romawi mengalir keluar dalam jumlah besar menuju timur. Fenomena ini bahkan memicu respons politik. Roman Senat beberapa kali mencoba melarang penggunaan sutra dengan alasan ekonomi dan juga moral. Pliny the Elder menjelaskan bahwa kekayaan Romawi akan terus mengalir ke timur untuk membeli barang mewah, mau itu sutra ini, rempah maupun parfum. Setidaknya India, Tiongkok, dan Jazirah Arab mengambil 100 juta sestercius dari kekaisaran kita setiap tahun. Itulah harga dari kemewahan dan perempuan kita. Bahkan filsuf Stoik, penasehat dan tutor Nero, Seneca the Younger, mengkritik pakaian sutra. Dia mengatakan, "Aku melihat pakaian sutra jika itu pantas disebut pakaian yang di dalamnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi kesopanan maupun tubuh. Setelah mengenakannya, seseorang hampir tidak dapat dengan yakin mengatakan bahwa dirinya tidak telanjang." Bayangkan seberapa rusaknya ekonomi yang terjadi gara-gara sutra ini, sampai-sampai penekanan moralitas harus dilakukan untuk mengurangi ketertarikan orang-orang terhadap sutra. Namun berbicara mengenai moralitas, hal yang dianggap Romawi di saat ini sebagai hal yang sepenuhnya lumrah dan di masa kita sebagai hal yang sama sekali tidak boleh untuk bahkan dibicarakan, apalagi dilakukan secara sistemik seperti di masa ini, adalah perbudakan. Perbudakan adalah bagian inti ekonomi di Romawi yang digunakan di pertanian, rumah tangga, tambang, hingga administrasi, dan mereka juga diperdagangkan melewati jalur sutra ini. Di Asia Tengah dan di dunia stepa, praktik ini juga terjadi dengan kelompok nomaden yang sering menangkap tawanan dari perang atau razia dan menjualnya ke pasar wilayah Persia, India, atau Tiongkok, membuat jalur ini sebagai zona distribusi manusia. Dari barat ke timur ada arus
dari Eropa Timur dan Kaukasus menuju Timur Tengah, di mana budak Slavia, yang bahkan asal kata dari slave, bahasa Inggris dari budak, diperdagangkan melalui jalur hitam dan masuk ke pasar-pasar di wilayah Arabia. Sebagian dari mereka juga bergerak lebih jauh ke Asia Tengah melalui jaringan darat. Selain Han di timur dan Romawi di barat, diantaranya juga ada dua kekuasaan besar lainnya, Parthia yang nantinya digantikan oleh Sasania yang juga di barat, tepatnya di wilayah Persia dan Mesopotamia, yang berarti simpul-simpul utama mulai dari rute kafilah melalui Iran, kota-kota oasis, serta akses ke sungai besar Tigris Efrat ada di dalam kendali mereka. Semua komoditas termasuk sutera haruslah melewati sistem distribusi Parthia sebelum mencapai kekaisaran Romawi. Di kota dagang Ctesiphon dan pusat transit Palmyra, semua barang yang lewat ditambahkan pajak, biaya transit dan juga markup dagang, membuatnya meski bukan yang memproduksi tapi menguasai peredarannya. Itu alasannya juga jalur laut lebih dipilih oleh Romawi daripada darat yang dipegang oleh rival mereka. Terjadi cukup banyak kompetisi militer di jalur ini antara kedua kekuatan ini di Armenia dan Mesopotamia. Salah satunya adalah kekalahan Marcus Licinius Crassus dalam pertempuran Carrhae yang dihancurkan oleh taktik kavaleri Parthia ketika mencoba ekspansi ke timur dan dimundurkan kembali ke rumahnya di barat. Parthia menjadi semacam orang ketiga dalam pertemuan kedua kekaisaran besar Romawi dan Tiongkok yang menjaga mereka untuk tidak pernah benar-benar bertemu, dan seluruh arus perdagangan dari keduanya yang membuat keduanya bisa jadi sangat besar harus terus melewati Parthia yang menjadi pengendali siapa yang bisa mengakses siapa, dengan jumlah berapa dan dengan harga berapa. Pada abad ketiga Masehi, kekaisaran Romawi mulai mengalami tekanan yang terus meningkat, krisis politik, konflik internal, serta ancaman dari luar yang memaksa Romawi dibagi dan ibu kota dipindahkan oleh Konstantin ke Konstantinopel, tepat di jalur yang menghubungkan dunia Mediterania dengan jaringan perdagangan Asia. Cukup jelas bahwa perdagangan memang sepenting itu untuk stabilitas kekaisaran sampai ibu kota sendiri harus dipindahkan, dan nantinya setelah para barbar mengambil alih bagian Romawi Barat, yang tertinggal adalah Romawi Timur yang kita kenal sekarang sebagai Bizantium. Dengan itu juga jalur perdagangan berpindah ke Bizantium. Bizantium dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya menguasai Selat Bosporus, jalur sempit yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Mediterania. Siapapun yang mengendalikan titik ini pada dasarnya mengontrol pergerakan barang dari Eropa Timur, Asia Tengah, hingga wilayah Mediterania. Dan semua barang baik dari jalur darat maupun laut harus melewati jalur ini sebelum masuk ke pasar barat untuk dikumpulkan, dikenai pajak, dan didistribusikan kembali. Bizantium juga nantinya di bawah Theodosius pertama menjadikan Kristen sebagai agama resmi kekaisaran Romawi, dan praktik pagan yang sebelumnya mulai ditekan. Dengan begitu, di jalur sutera penyebaran kekristenan juga terjadi, di mana mereka dikenal sebagai Nestorianism yang berakar pada Church of the East, di mana para pedagang, misionaris, dan komunitas diaspora bergerak di antara Persia, Asia Tengah, hingga Tiongkok. Namun, seperti yang terjadi di Romawi Barat sebelumnya, masalahnya adalah sutera. Sutera adalah komoditas paling berharga dan masih sepenuhnya bergantung pada Tiongkok dan lewat dari Persia. Dan selama berabad-abad tidak ada yang tahu rahasia produksinya. Permintaan yang tinggi dan stok yang selalu bergantung dari luar dan harus melewati transit demi transit membuat harganya sangat mahal. Dan ini adalah pengeluaran yang sangat besar bagi kekaisaran. Dan untuk menyelesaikannya adalah dengan mengetahui rahasia produksi dari sutera itu sendiri. Inilah titik di mana kita sadar kenapa jalur ini dinamakan jalur sutera. Perubahan baru benar-benar terjadi pada masa Justinian pertama, di mana menurut Procopius, dua biarawan Kristen Nestorian berhasil mengungkap proses produksi sutera di timur. Beberapa biarawan datang dari India dan melihat bahwa Kaisar Justinian ingin agar sutera tidak lagi diimpor dari Persia. Mereka berjanji akan menunjukkan cara agar bangsa Romawi dapat memproduksi sutera sendiri. Mereka kembali ke India dan membawa telur ulat sutera disembunyikan dalam batang bambu yang berongga. Mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer dari Konstantinopel ke wilayah Tiongkok dan kembali sebagai agen rahasia. Dan ini adalah titik balik ekonomi, di mana untuk pertama kalinya produksi sutera dimulai di wilayah Mediterania yang memberi Bizantium semacam monopoli regional
atas produksi sutra, mengurangi ketergantungan langsung pada impor dan transit demi transit dari impor sebelumnya. Namun kualitasnya masih kalah dibandingkan dengan produk Tiongkok, dan menariknya hubungan keduanya tetap tidak terputus, di mana dalam catatan dinasti Tang, Bizantium dikenal sebagai Fulin dan dianggap sebagai kelanjutan dari Dakin, istilah Tiongkok untuk Kekaisaran Romawi. Kedutaan Bizantium juga tercatat datang ke Istana Tang sejak tahun 643 pada masa Konstans kedua. Interaksi ini berlanjut hingga berabad-abad kemudian. Catatan dinasti Song bahkan menyebut kedutaan Bizantium berakhir pada tahun 1081, menunjukkan bahwa komunikasi antara dua ujung Eurasia ini tetap ada meskipun tidak selalu intens. Namun, sekarang masalahnya adalah pada jaringan distribusi. Jalur darat ke timur masih didominasi oleh kekuatan lain. Yang paling kuat dari mereka adalah Kekaisaran Sasania. Pertarungan terjadi terus-menerus di Armenia, pintu ke Asia Tengah dan Mesopotamia, jalur dari Persia ke Suriah yang berfungsi sebagai buffer sekaligus koridor perdagangan. Pada abad ketiga, Shapur pertama berhasil mengalahkan bahkan menangkap Valerian, Kaisar Romawi. Kejadian yang sangat jarang terjadi dalam sejarah Romawi. Tahun 568, Justin kedua mencoba melakukan diplomasi dengan menerima kedutaan dari bangsa Sogdiana yang mewakili Istami, penguasa First Turkic Kaghanate. Aliansi ini memiliki tujuan jelas, membypass Sasania. Dengan bekerja sama langsung dengan pedagang Sogdiana yang menguasai jalur Asia Tengah, Bizantium dapat mengakses sutra Tiongkok tanpa melalui perantara Persia. Namun tetap saja pertarungan terjadi dengan Sasania. Abad ke-6 hingga awal abad ke-7, perang mencapai skala yang lebih besar. Di bawah Khosrow kedua, Sasania sempat merebut Suriah, Mesir, bahkan hampir mendekati Konstantinopel. Namun Heraklius, Kaisar Bizantin, berhasil membalikkan keadaan dan menghancurkan kekuatan Sasania, di mana akhirnya pertarungan demi pertarungan ini melemahkan keduanya secara bersamaan. Sementara itu, di timur, setelah fragmentasi berkepanjangan sampai membagi dinasti menjadi 6 dan terjadi penyatuan kembali di bawah dinasti Sui setelah perpecahan hampir 4 abad dan menguasai selama puluhan tahun dan pada akhirnya runtuh gara-gara beban pajak, proyek ambisius, dan kegagalan militer. Dan pada akhirnya, Li Yuan mendirikan Tang pada tahun 618 Masehi, memanfaatkan kelemahan Sui, dan nantinya pada putranya, Li Shimin, konsolidasi kekuasaan terjadi. Kekacauan saat itu membuat kontrol ke barat melemah, sementara konfederasi Stepa Goktuk Kaghanate serta ekspansi kekaisaran Tibet di wilayah barat daya berhasil mengganggu banyak perjalanan dengan perang dan penjarahan, membuat perdagangan lebih berisiko dan mahal. Namun, perubahan terjadi setelah Kaisar Taizong dengan Jenderal Tang Hou Junji menaklukkan wilayah Asia Tengah dengan mengalahkan Goktuk Timur dan kerajaan Oasis Gochang di wilayah Turfan dan mengembalikan kendali jalur sutra di barat. Pada tahun 699 Masehi, di bawah pemerintahan Wu Zetian, Tang berhasil merebut kembali 4 garnison penting di Angxi, sebuah kemenangan militer sekaligus pemulihan arteri utama perdagangan darat. Pada tahun 722, Tang merebut jalur strategis melalui lembah Gilgit, titik kritis yang menghubungkan Asia Tengah dengan anak benua India. Jalur ini kemudian hilang ke tangan Tibet pada tahun 737 dan kembali direbut oleh Jenderal Gao Xianxi dari Tang. Perebutan demi perebutan berbalik dan berbalik demi menjaga jalur perdagangan ini. Jenderal Li Jing menghancurkan kekhanan Tuk Timur, sementara Su Dingfang menaklukkan Tuk Barat yang sebelumnya merupakan sekutu penting Bizantium. Dengan kemenangan ini, Tang menguasai wilayah yang disebut Xiu, zona strategis yang secara harfiah berada di tengah jalur sutra. Ini berarti untuk pertama kalinya sejak dinasti Han, satu kekuatan memiliki kontrol langsung atas jalur darat utama Eurasia. Hasilnya adalah Pax Sinica kedua. Selama beberapa dekade perdagangan berlangsung dalam kondisi relatif stabil. Jalur sutra mencapai golden age-nya, masa keemasannya. Pedagang Persia dan Sogdiana menjadi aktor utama dalam menghubungkan timur dan barat dalam arus barang yang semakin intens. Namun yang paling mencolok adalah karakter masyarakat Tang itu sendiri. Kota Chang'an, ibu kotanya, berkembang menjadi pusat kosmopolitan. Orang-orang dari Persia, India, Asia Tengah, bahkan Afrika dapat
dapat ditemukan hidup dan berdagang di sana. Bukti visualnya terlihat dalam artefak seperti patung sancai yang menggambarkan pedagang Sogdiana dengan kantong anggur, simbol dari mobilitas manusia dalam jaringan ini. Selain jalur darat, Tang juga memperluas jalur laut secara signifikan. Meskipun pelayaran ke India sudah dilakukan sejak abad kedua sebelum Masehi, baru pada masa Tang Tiongkok memiliki kehadiran maritim yang kuat hingga Teluk Persia dan Laut Merah. Kapal-kapal Tiongkok berlayar melewati India menuju Mesopotamia, Arabia hingga Afrika Timur. Dalam jaringan ini, kerajaan Aksum di Ethiopia menjadi mitra dagang penting. Jalur sutera tidak lagi hanya Eurasia, tetapi mulai benar-benar bersifat Afro-Eurasia, menghubungkan 3 benua dalam satu sistem perdagangan. Barang yang diperdagangkan juga semakin beragam. Sutera rempah-rempah dan logam masih diperdagangkan, namun juga dengan kuda, parfum hingga artefak budaya. Namun yang lebih penting, ide dan agama juga bergerak. Buddhisme, Manikeisme, dan Kristen Nestorian menyebar melalui jalur yang sama dengan perdagangan. Bahkan, Buddhisme juga menyebar luas ke Asia Tenggara, termasuk Nusantara, yang sudah mulai sebelumnya dan lebih matang pada masa ini. Namun, tetap saja pertempuran dan perebutan wilayah tetap terjadi terus-menerus, dengan jalur penting berpindah tangan berkali-kali. Puncaknya terjadi pada tahun 763 Masehi, di mana pasukan Tibet bahkan berhasil menduduki Chang'an, ibu kota Tang. Meski tidak berlangsung lama, tapi menunjukkan bahwa pusat kekuasaan pun tetap bisa ditembus. Ini diakibatkan oleh posisi Tang yang melemah drastis dikarenakan pemberontakan yang dilakukan oleh An Lushan yang menghancurkan kapasitas militer dan ekonomi Tang. An Lushan adalah jenderal tinggi yang sangat loyal terhadap kekaisaran dan sudah melindunginya beberapa kali. Namun karena rivalitas dan konsentrasi kekuatan yang dimiliki, dia mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai kaisar dan malah menghancurkan Tang itu sendiri dalam prosesnya. Namun dominasi Tibet sendiri pun tidak bertahan lama. Pada abad ke-9, Kekaisaran Tibet mengalami krisis internal, konflik suksesi, fragmentasi politik, dan runtuhnya otoritas pusat setelah kematian raja kuat terakhir, Lang Dharma. Di saat yang sama, Tang perlahan memulihkan sebagian stabilitasnya, meskipun tidak kembali ke kekuatan puncak sebelumnya. Bahkan dalam puncak jalur sutera pun, masa keemasannya pun konflik tetaplah menggambarkan kesehariannya. Salah satu cabang dari jalur sutra darat adalah di Jazirah Arab dengan jalur kafilah yang menghubungkan Yaman dengan Syam dan Mekah sebagai salah satu pusat perdagangan. Ajaran Islam berkembang di sini sekitar tahun 610 dan berkembang setelah hijrah ke Madinah, dan dalam waktu singkat berubah menjadi kekuatan baru. Dan perkembangan ini terjadi setelah kepemimpinan dilanjutkan para khalifah dan memperluas kekuasaan ke wilayah yang sebelumnya dikuasai Bizantium dan Sasania yang melemah karena pertempuran keduanya sebelumnya. Memasuki abad ke-8, pusat dinamika jalur sutera mulai bergeser ke dunia Islam. Ekspansi kekhalifahan ke Asia Tengah menghubungkan wilayah yang sebelumnya terpisah dalam satu sistem politik dan ekonomi yang lebih luas. Damaskus menggantikan Ctesiphon sebagai pusat perdagangan utama, sebelum kemudian digantikan oleh Baghdad pada masa kekhalifahan Abbasiyah nantinya. Sogdiana yang sebelumnya dari abad ke-4 sampai abad ke-8 Masehi dengan kota Samarkand dan Bukhara sebagai titik distribusi utama di Asia Tengah, mereka menghubungkan jalur darat dari Sungai Nil hingga Oxus dan dari Alexandria hingga Guangzhou. Islam menaklukkan kota-kota ini secara bertahap dalam banyak perlawanan sampai abad ke-8 di bawah kampanye Jenderal Qutaibah ibnu Muslim di bawah Kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Umayyah pada akhirnya digantikan oleh Abbasiyah setelah munculnya Abu Muslim di Khorasan yang mengorganisasi pemberontakan sistematis sampai mencapai puncaknya di tahun 750 Masehi di pertarungan Zab. Ini dikarenakan kelompok non-Arab terutama Persia dan Asia Tengah tidak mendapat posisi setara dengan elit Arab yang menguasai Umayyah, dan dengan kemenangan di Zab mengubah kekhalifahan secara besar-besaran dan membuat Asia Tengah yang dulu adalah pinggiran kekhalifahan menjadi pusat titik utama perdagangan. Nantinya Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah didirikan dari tahun 762 dan menjadi simpul utama jalur sutera, dan dalam beberapa abad kota ini berkembang menjadi salah satu pusat urban terbesar di dunia dengan letak strategis di antara Sungai Tigris dan jaringan rute darat. Pertemuan Tiongkok, India, Persia, dan Mediterania terjadi.
Di masa ini revolusi finansial terjadi dengan perdagangan yang memunculkan instrumen sak, kirot atau modoraba, kemitraan investasi, dan sistem kredit lintas kota yang memungkinkan pedagang bertransaksi tanpa harus terus membawa emas atau perak ataupun uang fisik lainnya dalam jumlah besar dan bisa beroperasi di banyak kota sekaligus. Di masa ini juga produksi kertas yang awalnya berkembang di Tiongkok menyebar ke dunia Islam dan berkembang pesat di Baghdad. Sistem matematika, astronomi, dan praktik medis dari berbagai budaya bertemu dalam jalur pertukaran intelektual yang intens di sini. Penerjemahan besar-besaran dari dunia Yunani ke bahasa Arab juga terjadi di masa ini, dan hasil dari pernikahan intelektual inilah aljabar dari Al-Khawarizmi, kedokteran dari Ibnu Sina, dan filsafat Islam dari Al-Farabi dan Ibnu Rushd muncul, dan masih banyak lagi ilmuwan besar dan perkembangan ilmuwan yang terjadi. Namun, di balik semua kecerahan itu, perbudakan juga cukup besar di masa ini, di mana dari utara dan timur datang kelompok Turkik dari Asia Tengah melalui jaringan jalur sutra. Dari barat laut datang Slavia dan Kaukasus melalui jalur Laut Hitam. Dari selatan datang Afrika Timur melalui perdagangan Samudra Hindia dan Laut Merah. Dan Abbasiyah berada di tengah-tengahnya. Yang nantinya mereka, para budak ini, berkembang menjadi kekuatan politik sendiri dalam beberapa periode. Bahkan dalam skala yang sangat besar karena kerja paksa yang memicu pemberontakan bernama pemberontakan Zanj dari tahun 869 sampai 883 Masehi. Dan ini memberikan kerugian besar dalam ekonomi yang bergantung pada sistem ini. Pada tahun 751 Masehi, dinasti Tang yang sangat besar saat itu melakukan ekspansi ke Asia Tengah. Namun pasukan Abbasiyah berhasil menghentikan ekspansi mereka, dan ini adalah titik balik dalam sejarah di mana pengaruh Tiongkok melemah dan berpindah ke dunia Islam. Islam secara bertahap menjadi identitas dominan di wilayah ini, menggantikan agama-agama sebelumnya seperti Zoroastrianisme, Manichaeisme, Nestorian Christianity, dan bahkan sebagian praktik Buddhism di Asia Tengah. Jalur sutra kini berada dalam jaringan ekonomi Islam yang lebih terintegrasi dengan sistem keuangan, kontrak dagang, dan kota-kota perdagangan yang saling terhubung dari Andalusia hingga Asia Tengah. Namun, semuanya berubah. Seperti semua hal lainnya dalam sejarah manusia, ketika Kekaisaran Mongol dengan Genghis Khan muncul. Kelompok nomaden stepa yang selama berabad-abad telah menjadi perantara, pengendali, dan perampok di jalur sutra ini, di mana mereka menyerang karavan, memungut upeti dan tarif, menguasai oasis dan koridor, dan memang melindungi perdagangan yang menguntungkan mereka, pada akhirnya dikumpulkan oleh satu orang, Genghis Khan. Genghis Khan menghancurkan rival stepanya dan menyatukan berbagai klan dan konfederasi dalam loyalitas utama Kekaisaran Mongol. Dalam kampanye besar Genghis Khan dalam memperluas kekuasaannya, dia menaklukkan Bukhara dan Samarkand dan membuat jalur sutra mengalami gangguan besar. Namun wilayah yang sebelumnya terfragmentasi dari Tiongkok hingga Timur Tengah dengan Beijing atau Khanbalik, Karakorum, Tabriz, dan akhirnya Samarkand dibentuk sebagai jaringan. Efek paling langsung dari ekspansi ini adalah stabilitas relatif yang dikenal sebagai Pax Mongolica. Jalur darat yang sebelumnya sering terganggu oleh konflik kini dapat dilalui dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Karavan jadi bergerak lebih jauh dan lebih rutin. Rute laut di Samudra Hindia, Laut Hitam, dan Mediterania juga menciptakan integrasi Eurasia yang lebih luas. Meskipun menguasai jalur perdagangan, penguasa Mongol tidak sepenuhnya mengubah karakter mereka sebagai masyarakat nomaden. Sebaliknya, mereka mengandalkan populasi yang mereka taklukkan untuk mengelola sistem tersebut. Setelah setiap penaklukan, pedagang, pengrajin, dan cendekiawan direlokasi untuk mendukung administrasi dan ekonomi kekaisaran. Ini menciptakan perpindahan manusia dalam skala besar yang secara langsung memperkuat konektivitas jalur sutra. Pada paruh kedua abad ke-13, kerjasama ekonomi lintas wilayah semakin berkembang. Kemitraan dagang yang didukung oleh otoritas Mongol muncul di berbagai titik, termasuk antara wilayah Timur Tengah Mongol dan Tiongkok Mongol. Terjadi integrasi sistem ekonomi yang melibatkan modal, jaringan distribusi, dan perlindungan politik. Mobilitas manusia dalam periode ini mencapai tingkat yang tinggi. Rabban Barsauma, diplomat dari Asia Timur, melakukan perjalanan ke Eropa pada tahun 1287 sampai 1288 dan mengunjungi berbagai istana kerajaan. Pada waktu yang hampir bersamaan, Marco Polo melakukan perjalanan dari Venesia ke Tiongkok, mendokumentasikan pengalamannya dalam The Travels of Marco Polo. Catatannya menjadi salah satu sumber paling berpengaruh bagi pemahaman Eropa tentang Asia. Selain mereka, sejumlah misionaris dan utusan lain juga melakukan perjalanan serupa, seperti William of Rovere dan Giovanni da Pian del Carpien. Bahkan terdapat bukti bahwa orang Eropa menetap cukup lama di Tiongkok, seperti temuan batu nisan keluarga Filioni di Yangzhou yang berasal dari tahun 1340-an. Ini menunjukkan bahwa jalur sutra tidak hanya menjadi jalur perjalanan sementara, tetapi juga ruang migrasi. Mongol
Mongol juga mencoba untuk membangun beberapa aliansi. Salah satunya adalah ketika Perang Salib terjadi dan Mongol yang sedang membutuhkan sekutu kuat untuk menekan kekuatan Muslim di Timur Tengah. Rabban Barsauma adalah yang diutus untuk pergi ke Prancis dan juga ke Pausan. Dan dari pihak Eropa, Raja Louis IX dari Prancis menunjukkan minat. Namun, tidak pernah terjadi karena perbedaan tujuan mereka, jarak geografis, dan juga miskomunikasi. Bentuk aliansi lain adalah pernikahan politik antara elit Mongol dengan dunia Bizantium. Abaga Khan, penguasa Ilkhanate, keturunan dari Genghis Khan, menikahi Maria Palaiologina, putri dari Mikhail ke-8 Palaiologos, Kaisar Bizantium. Pada masa Mongol, jalur sutra mencapai tingkat konektivitas tertinggi dalam sejarahnya. Perdagangan, diplomasi, dan migrasi bergerak dalam jaringan yang sama. Sistem yang terbentuk tidak hanya mempercepat pertukaran, tetapi juga memperbesar dampaknya, baik positif maupun destruktif, dalam skala lintas benua. Namun, integrasi yang sangat besar yang dilakukan Mongol juga membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Di masa inilah, pada akhir 1340-an, wabah Black Death, wabah hitam, mulai menyebar ke Eropa. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penyakit ini kemungkinan berasal dari Asia Tengah dan menyebar melalui jalur perdagangan Mongol. Pedagang yang bergerak dari wilayah Laut Hitam melalui Trebizond diduga menjadi salah satu faktor penyebaran ke Eropa Barat. Dan ini pada akhirnya melemahkan Mongol yang sudah terfragmentasi. Populasi Eurasia berkurang secara drastis dan mengurangi mobilitas manusia. Dan pada akhirnya melemahkan jaringan perdagangan. Karavan, pelabuhan, kota transit, dan perpindahan terus-menerus antara timur dan barat sebelumnya benar-benar berhenti. Jalur yang sama memberikan kekayaan juga menjadi jalur penyebar kematian. Populasi yang berkurang pun membuat produksi barang menurun, permintaan pasar melemah, tenaga kerja berkurang drastis, dan jalur karavan menjadi tidak aktif. Ketakutan membuat semua orang mengisolasi diri, dan pada saat yang sama, kekaisaran Mongol melemah, dan kemunduran jalur sutra sudah tidak bisa dihindari lagi. Kekaisaran Mongol yang mulai terfragmentasi kehilangan kesatuan politik yang menjaga keamanan dan kontinuitas rute yang ada. Setelah kematian Genghis Khan, kekaisaran terpecah menjadi beberapa khanat, mulai dari dinasti Yuan di Tiongkok, Ilkhanate di Persia, dan Golden Horde di Stepa Barat, yang malah semakin mandiri dan saling bersaing. Ilkhanate bertarung dengan Golden Horde dalam perebutan wilayah Kaukasus dan jalur perdagangan di Persia berulang kali. Golden Horde juga marah terhadap penghancuran Baghdad oleh Hulagu Khan karena hubungan politik dan ekonomi mereka dengan dunia Islam. Di timur, dinasti Yuan di bawah Kubilai Khan juga menghadapi ketegangan dengan cabang Mongol lain. Banyak elit Stepa menganggap Kubilai terlalu Tiongkok dan terlalu jauh dari tradisi Mongol asli. Ini menciptakan konflik legitimasi antara pusat kekuasaan di Tiongkok dan wilayah Stepa Mongolia. Selain itu, persaingan juga membuat pajak dan tarif meningkat, keamanan menurun, jalur entah ditutup atau diperebutkan, dan membuat perdagangan menjadi lebih berisiko dan lebih mahal tentunya. Pada saat yang sama, para penguasa Mongol mulai berasimilasi dengan budaya lokal. Dinasti Yuan akhirnya digulingkan oleh dinasti Ming pada tahun 1368, di mana nantinya kebijakan Ming nantinya lebih memilih untuk isolasi karena ekspedisi terlalu mahal, sulit dipertahankan, dan tidak memberi manfaat langsung bagi stabilitas internal. Namun di jalur sutra sendiri, komunitas Armenian adalah yang tertinggal dalam menghubungkan perdagangan antara Persia, Anatolia, dan Eropa antara tahun 1700 sampai 1765 dengan komoditas kopi, kismis, tekstil, dan batu mulia. Kota yang dulu menjadi titik penting seperti Kekaisaran Safavid yang tetap aktif sampai abad ke-18, di mana akhirnya runtuh dan mengganggu jalur perdagangan yang tersisa. Sementara itu, di bagian barat, kekuasaan Bizantium juga semakin lemah, hingga akhirnya runtuh pada tahun 1453 di bawah Mehmed II dari Ottoman yang mengambil alih Konstantinopel dan dengan itu menutup jalur perdagangan dari Asia ke Eropa. Dan ini memberikan dinding besar dari barat ke timur atau timur ke barat untuk melakukan perdagangan karena pajak yang membuatnya lebih mahal dan tidak stabil. Di sisi lain, Safavid dari Persia menjadikan Shia sebagai identitas resmi Persia, sementara Ottoman memosisikan diri sebagai kekuatan Sunni, dan ini menciptakan persaingan ideologis sekaligus perebutan wilayah di Anatolia Timur, Mesopotamia, dan Kaukasus, koridor penting perdagangan yang membuat jalur sangat berisiko untuk dilewati. Perkembangan bubuk mesiu juga merubah keunggulan militer yang dulunya ada di tangan prajurit berkuda berubah ke meriam, senjata api, dan pasukan infanteri seperti yang terjadi di Ottoman dan juga dinasti Ming. Orang-orang lebih memedulikan membangun tembok yang tinggi dan membangun istana yang kuat daripada berkelana seperti sebelumnya. Di masa ini, dikarenakan penutupan Konstantinopel dan
ketidakstabilan lainnya dalam melewati jalur sutera, orang-orang Eropa pun mencari cara lain untuk bisa sampai ke India untuk mendapatkan komoditas yang ada di sana. Dan pada akhirnya Vasco da Gama, petualang dan navigator Portugis, berhasil sampai ke India dengan memutari Afrika melewati Tanjung Harapan. Dan dengan ini Eropa melakukan gerakan besar penjelajahan laut untuk menjelajah dan menjajah nantinya. Jalur yang lebih efisien, lebih aman dari gangguan politik, dan mampu mengangkut volume barang yang jauh lebih besar, memindahkan perdagangan global dari oasis, karavan, dan kota-kota gurun menuju kapal, layar, dan pelabuhan-pelabuhan pesisir. Dengan perubahan ini, jalur sutera kehilangan perannya sebagai tulang punggung perdagangan dunia. Masih menjadi jaringan perdagangan regional yang terbatas, tapi bukan lagi sistem global yang menghubungkan peradaban-peradaban besar, dan bukan lagi jaringan paling berharga di mana perebutannya berarti menentukan kekayaan dari kekaisaran. Yang tersisa adalah jejak panjang dari sebuah jaringan yang selama lebih dari 3.500 tahun, meski tidak semuanya benar-benar terhubung, pernah menghubungkan Eurasia, membawa barang, manusia, dan ide melintasi jarak yang sebelumnya tidak terbayangkan. Ada masanya di mana jalur sutera dikenal oleh semua penguasa, pedagang, penjara, pencuri, dan para pengembara saat itu, bahwa siapapun yang menguasai jalur sutera berarti menguasai dunia. Terima kasih.